Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ummi Hidah selaku redaksi dan pengasuh pondok pesantren Setrika Melalui Banyak Hidah. Yang saya hormati Sudah Guru serta Mbak Rifki sebagai Menteri PT Imajinasi dan teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Tak lupa juga pada keluarga di rumah, semoga selalu beri kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan hidayah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya atas nama Ulia Amalia Sahri dari kelas 1 MA Quran Melalui Banyak Hidah akan mempresentasikan tentang kitab At-Tibyan di bab ke-16. Nah, di sini akan menjelaskan qiraah ketika bacaannya terhenti. Nah, jadi bagi orang-orang yang bingung atau tidak tahu akan lanjutan ayat tersebut, maka hendaknya ia bertanya kepada orang lain. Tapi ketika ia bertanya dengan orang lain, hendaklah ia tetap menjaga adabnya. Jadi saat ia hendak bertanya, hendaklah ia membacakan ayat sebelumnya. Habis itu diam sejenak dan janganlah ia mengatakan bagaimana kelanjutan ayat ini dan ini. Misalnya kan saya bertanya kepada si A. Nah, saya bertanya dulu membacakan ayat yang sebelumnya. Itu diam terlebih dahulu. Jangan nanya misalnya, ini selanjutnya ayatnya apa gitu. Tidak boleh. Jadi kita harus membaca sebelumnya biar ia memberikan setelahnya. Itu akan menjadi maka orang yang bertanya seperti itu ia telah mencampuri sesuatu di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil. Itu ada ayat-ayat yang sebagai ayat-ayat yang dijadikan banyak orang telah menjadikan berdalil menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, contohnya adalah biasanya orang menggunakan untuk Allah Ta'ala berfirman, atau biasanya orang berkata Allah Ta'ala telah berfirman. Nah, itu hukumnya kodit adalah makruh. Tapi diriwayatkan oleh tabi'in yang masyhur mengatakan, janganlah kamu mengatakan Allah telah berfirman, tapi katakanlah jangan katakanlah Allah Ta'ala berfirman, tapi katakanlah Allah Ta'ala telah berfirman. Selanjutnya adalah tata cara sujud tilawah. Itu kondisi-kondisi saat sujud tilawah ada dua. Yang pertama adalah di luar sholat, dan yang kedua adalah di saat kita sedang sholat. Nah, yang pertama itu adalah kita harus saat kita hendak menjalankan sujud tilawah, kita harus memiliki niat sujud tilawah, takbir, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Habis itu takbir lagi, tapi tanpa mengangkat kedua tangan untuk melakukan sujud. Habis itu terdapat adab-adab sujud, yaitu pertama adalah meletakkan kedua tangan, habis itu sujudnya menghadap ke kiblat, menyentuh tempat sholat, habis itu baru merenggankan siku, kecuali wanita, tetapi wanita dan para wanita dilarang untuk merenggankan siku, itu kebalikannya. Jadi merenggankan siku itu hanya untuk bagi laki-laki. Habis itu juga wajib hidung dan dahi itu harus menyentuh lantai, harus menempel di lantai. Selanjutnya adalah waktu-waktu pilihan. Nah, selanjutnya itu adalah waktu-waktu pilihan untuk qiraah, yaitu adalah saat yang paling afdol, yaitu adalah pada saat kita sholat. Nah, habis itu ada juga yang di luar sholat. Nah, di luar sholat itu biasanya tuh di qiraah tuh pada malam hari itu afdol, dan juga pada setengah akhir itu lebih utama daripada setengah awalnya. Selanjutnya adalah pada siang hari. Nah, lebih afdolnya pada siang hari itu adalah setelah subuh. Tapi setelah subuh itu bukan berarti qiraah di selain waktu-waktu tersebut makruh. Misalnya kayak
zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak makruh. Ini adalah juga ada di antara waktu maghrib dan isya mahbab. Isya mahbab biasanya ada diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ma'un bin Rifa'ah dari guru-guru yang lain itu mengatakan bahwa mereka itu tidak menyukai qiraah setelah sholat asar, karena dikatakan bahwa qiraah setelah asar setelah waktu asar itu adalah waktu bagi orang-orang Yahudi untuk belajar. Selanjutnya adalah hari-hari pilihan bagi qiraah itu yang afdal. Itu adalah Jumat, Senin, Kamis, hari Arafah, 10 akhir Ramadan, dan sisanya adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah dan hari-hari pada bulan Ramadan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.